Shalom dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara di rumah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita. Minggu ini adalah minggu ke-34 selama kita mengadakan ibadah di rumah. Kami atas nama Parhalado HKI Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudara semuanya. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari BNHKI nomor 27 ayatnya yang pertama dan ayat ketiga. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang hidup, agar kami senantiasa percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah hati yang tulus kepada kami, dan baharuilah roh kami. Teguhkanlah iman kami, supaya kami semakin percaya kepadamu, dan bersukacita karena Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan dasatita, hukum yang kelima sampai dengan yang 10. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan,
ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan yang keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 183 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang-orang yang berdosa dan yang hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir di dalam dosa dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepadamu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari BNHKI nomor 435 ayatnya yang pertama. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia ya bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku.
Firman Tuhan Nats Epistel untuk kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tampayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, "Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sampai di situ firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari BNHKI nomor 30 ayat 1 dan 2. Yesus, berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari BNHKI nomor 230 ayat 1 dan 4. Aku rindu Kau Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Kau telah menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Dalam penderitaanku, Engkaulah harapanku. Ku setia kepadamu, aku turut firman-Mu. Bila kau percaya Yesus, tinggal dalam firman-Nya, hatimu tentram dan tulus, kau selamat bahagia, dan engkau pun dituntunnya masuk surga yang bakal, dan semua harta surga kau kan mewarisinya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 42, dimulai dari ayat 7 dan berakhir pada ayat 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada
dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Sampai di situ firman Tuhan. Kita menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita minggu ini adalah melestarikan budaya, atau di dalam bahasa Batak dikatakan paulihon adat dohot hasomalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budaya memiliki 4 pengertian, yaitu pikiran, akal budi, adat istiadat, adab, yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah, atau dalam bahasa Batak dikatakan adat hasomalan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata mispat dipakai untuk menyebut adat yang berarti judgment atau pendapat, keputusan, pertimbangan, atau justice, keadilan, dan ordinance atau peraturan. Sementara dalam Alkitab Perjanjian Baru memakai kata paradosis yang diterjemahkan dengan adat istiadat. Kedua istilah Alkitab, yakni mispat dan paradosis ini sebenarnya biasanya dipakai untuk menunjuk kepada pengajaran hukum Taurat sebagai sesuatu tradisi yang terus diajarkan turun-temurun, khususnya dari seorang guru kepada murid-muridnya. Kemudian tradisi ajaran Yahudi inilah yang juga dipahami atau diterjemahkan sebagai adat istiadat. Namun dalam pengertian rohaninya, pemakaian kata adat istiadat sebagai kebiasaan atau perintah manusia dianggap sebagai negatif karena dianggap akan menghasilkan kemunafikan. Artinya, adat istiadat atau budaya sebagai akal budi manusia harus diterangi oleh firman Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Lebih tegasnya Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu." Di sini apa yang dianggap sebagai kebenaran hanyalah ajaran dan perintah Tuhan yang murni atau Injili, yang harus dianggap sebagai satu-satunya budaya atau teologi atau firman Tuhan yang benar. Pengertian inilah yang akan kita ikuti dalam melihat perikop kita. Saudara-saudaraku, perikop kita bercerita tentang teguran dan kemarahan Tuhan atas kesalahan sahabat-sahabat Ayub, yakni Elifas dan teman. Sebab mereka telah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Oleh sebab itu, memerintahkan mereka untuk membawa persembahan bakaran berupa 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan kepada Ayub, agar Ayub berdoa untuk mereka, dan dengan demikian Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Saat Ayub menderita penyakit lepra atau kusta, sahabat-sahabatnya telah berbicara seolah-olah tahu tentang Allah, dan mereka berbicara seolah-olah demi nama Allah.
Mereka menganut paham bahwa suatu penderitaan adalah disebabkan oleh kejahatan, yang oleh sebab itu Ayub dihukum oleh Tuhan. Dalam pemahaman tradisional, kemakmuran dan penderitaan diartikan sebagai berkat dan hukuman. Artinya bahwa orang benar akan senantiasa diberkati dan orang fasik akan mengalami kemalangan. Kebenaran hipotesa ini akan dibuktikan di dalam kitab Ayub, terutama dalam perikop khotbah kita minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama kita perlu melihat kepada ayat 8. Ada satu kata yang tidak diterjemahkan di sana. Ayat 8 berbunyi, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu bersama kebodohanmu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kata kebodohan di sini menunjuk kepada paham tradisional sahabat-sahabat Ayub saat merasa telah mewakili Allah ketika berbicara tentang penderitaannya. Padahal mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Di sini kebodohan disamakan dengan kebohongan dan dianggap merupakan kejahatan yang serius sehingga harus dihukum mati. Betapa murkanya Tuhan Allah atas kebodohan mereka ini. Bisa dibayangkan jika seandainya kita di pihak Ayub. Bukankah kita akan semakin terpuruk saat mendengar sahabat-sahabat kita malah menghukum kita dengan kata-kata yang menipu seperti itu. Orang lain menjadi korban dari kebodohan orang-orang seperti sahabat-sahabat Ayub. Atau sebaliknya, jika seandainya kita adalah sahabat-sahabat Ayub, Tuhan pasti akan menuntut kita sama seperti yang Allah lakukan kepada sahabat-sahabat Ayub. Di sisi lain, perbuatan Allah kepada sahabat-sahabat Ayub dan dikabulkannya permohonan Ayub atas diri sahabat-sahabatnya adalah merupakan tindakan kasih Tuhan. Dari sini kita dapat memahami Allah yang sebenarnya, bahwa Allah ternyata memiliki belas kasihan bagi orang yang merendahkan diri di hadapannya. Bukan hanya Allah yang menghukum seperti pemahaman sahabat-sahabat Ayub. Sementara Ayub pada akhirnya dapat juga memahami kehadiran Tuhan di dalam penderitaannya. Inilah yang mendorong Ayub untuk mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Pengalaman itulah yang membuka kesadaran Ayub untuk memahami dan mengakui bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan pertemuannya dengan Allah akhirnya mendorong Ayub untuk mencabut dakwaannya atas Tuhan dan mengakui bahwa ia sungguh-sungguh manusia yang hina di hadapannya. Apa yang mau ditekankan di sini adalah tentang kedaulatan Allah. Ialah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bahkan saat kita berhadapan dengan pergumulan atau penderitaan sekalipun, Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Jadi baik suka maupun duka, Allah adalah Tuhan dalam hidup kita. Pemulihan hidup kita akan terjadi jika kita dapat berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan sesama. Kuasa Tuhan Allah akan memulihkan kita dengan pengampunannya. Demikian juga sebaliknya, jika kita bersedia memohon ampun kepada Tuhan serta mengampuni sesama kita. Dari perspektif ini, kita dapat memahami pergumulan dan penderitaan kita juga, terutama seperti sekarang ini saat pandemi COVID-19. Sama seperti Ayub, orang yang sama sekali dekat dengan Allah bukan jaminan tidak berhadapan dengan berbagai pencobaan dan ujian iman. Setiap umat Tuhan tidak berarti menjadi kebal atas penyakit dan penderitaan. Tetapi bagi orang percaya yang mengenali Tuhan, tidak akan mendakwa Tuhannya, namun akan terus berpengharapan kepada keputusan Tuhan akan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Dalam perikop ini Allah beberapa kali menyebut Ayub sebagai hambanya. Kata ini menunjuk kepada perkenanan Allah kepada Ayub. Iblis yang dipersonifikasi sebagai sahabat-sahabat Ayub terus mencobai Ayub dengan doktrin bahwa penderitaan yang dialaminya adalah akibat dosanya. Iblis berusaha agar Ayub mencemarkan kepercayaan Allah dan menerima paham bahwa orang percaya akan selalu setia kepada Allah karena berkat dan keuntungan semata. Namun sekalipun Ayub menderita, ia masih tetap setia kepada Allah. Bagi Ayub, setiap orang harus siap menerima bukan saja hanya yang baik, namun juga yang buruk. Hidup Ayub kemudian dipulihkan dengan berkat Allah yang melimpah. Banyak refleksi yang dapat kita ambil dari kitab Ayub ini. Tapi salah satunya adalah bahwa orang benar sekalipun tidak dapat mengandalkan kebaikannya. Setiap orang mesti mengakui kehendak kasih Allah yang bebas. Mengenai penderitaan, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Penderitaan itu diizinkan terjadi bagi kita, sebab pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melaluinya. Yesus Kristus selalu mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan berdasarkan iman menjadi penekanan utama bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menegaskan dalam kitabnya Roma 1 ayat 17 mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Pernyataan Rasul Paulus ini memiliki latar belakang kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam peristiwa salib. Bahwa hidup setiap orang percaya semata-mata adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Mengandalkan kebaikan semata tidak memiliki tempat dalam kehendak bebas Tuhan. Bapak Ibu belajar dari pergumulan Ayub. Setiap orang percaya mesti berhati-hati dengan setiap kebiasaan atau tradisi yang berasal dari manusia. Karena bagaikan anggur dari dunia ini, akal budi manusia hanya akan memabukkan. Sama seperti pemahaman tradisional tentang teologi kemakmuran dan penderitaan, yang menurut perikop ini dipandang sebagai suatu kebodohan, yang olehnya seseorang dapat dihukum oleh Tuhan Allah. Tetapi ajaran dan perintah Tuhan, itulah anggur yang mendatangkan sukacita yang tidak berkesudahan. Yesus pohon anggur itu, yang daripadanya kita akan mendapatkan sukacita. Ini yang Yesus mau tunjukkan saat menghadiri undangan di pesta di Kana dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 yang menjadi epistel kita hari ini. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kita, ialah sumber sukacita dan penghiburan kita. Sebab sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah dan janjinya adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Yesus adalah janji Allah, dan Yesus adalah berita Injil yang adalah penghiburan kita. Ini perlu diperhatikan sehingga akal budi kita menjadi baru dalam memahami makna suatu penderitaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami dapat mengenal Engkau lebih jauh, bahwa sungguhnya Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa peduli dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyatakan itu kepada kami, sehingga kami tidak mendengar kepada dunia ini, tetapi kami akan mendengarkan kepadamu, kepada setiap firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah penghiburan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKI nomor 118 ayat 2 dan 4. Biarkanlah firman-Mu selalu bekerja agar hidup umat-Mu damai sejahtera. Limpahkan pada kami anugerah berkat-Mu, gandakan tiap hari kasih karunia-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini atas kebaikan-Mu dan kemurahan Tuhan memberikan kesehatan dan napas kehidupan kepada kami semua jemaat-Mu hingga saat ini, di mana kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online. Bapa yang di sorga, pada hari Minggu yang berbahagia ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk melewati pergumulan dan penderitaan yang kami alami pada saat ini, seperti hamba-Mu Ayub, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan dan renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi berkat di dunia ini, khususnya di negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi satu sama lain, agar kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu, memberkati pelayanannya, serta memberi kesehatan, dan berkati juga Tuhan seluruh keluarganya. Sehingga melalui pelayanan Amang Pendeta kami, semakin banyak orang-orang yang percaya. Demikian juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, yaitu liturgis, pembawa doa, singer, organis, dan anak kami, PNB, kru live streaming. Kiranya berkati kami seluruhnya Tuhan, supaya kami, Tuhan mampukan untuk melayani Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Dan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, sukacita bagi kami. Kami mohon Tuhan, ajari dan tuntun kami untuk melayani di dalam hati yang bersih. Berikan kesehatan, dan Engkau berikan kebutuhan, keperluan kami seluruhnya. Sehingga semakin hari semakin bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami sudah membaca warta jemaat pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh program gereja-Mu, supaya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu,
Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan memberikan kesehatan serta melimpahkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam 1 minggu ini, yaitu Inang Nyonya Sihombing Boru Huta Barat yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kerawang. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya pulihkan ibu yang kami kasihi ini. Tolong Tuhan, angkat sakit penyakit dari tubuhnya. Berkati para dokter yang menanganinya. Berkati obat yang dimakannya. Sehingga atas berkat Tuhan, atas kebaikan Tuhan, ibu kami, Inang Nyonya Sihombing Boru Huta Barat, memperoleh kesembuhan yang dari Engkau. Dan juga saudara kami, Amang Situape Pardosi, dalam proses penyembuhan. Dan juga demikian jemaat-Mu yang tidak kami tahu, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan jamah saudara-saudara kami. Engkau sembuhkan Tuhan dan Engkau pulihkan Tuhan segala penyakit dari tubuhnya. Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakit dari tubuh jemaat-Mu, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan mereka boleh bersukacita atas kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, supaya Engkau menyertai kami, menjagai dan memberikan kesehatan dan kebutuhan kami. Demikian juga kepada anak-anak kami, yaitu anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan PNB. Tuhanlah yang memberkati di dalam kegiatan dan pendidikan anak-anak kami. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi sesama, dan menjadi berkat di tengah-tengah keberagaman negara kami ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang diterima oleh jemaat-Mu, di mana minggu ini jemaat memberikan ucapan syukur, dan seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan diakonia. Biar Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, Engkau berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan, sehingga semakin hari semakin bersukacita atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang mengalami kesusahan ekonomi. Biarlah Engkau menguatkan dan membuka jalan rezeki, supaya jemaat-Mu boleh bersukacita atas kebaikan Tuhan, dan jangan biarkan menyimpang dari jalan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami, keluarga Wahyudi Simamora dengan Intan Permatasari Boru Butar-Butar, yang akan melaksanakan ikat janji hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk rencana keluarga, untuk minggu yang akan datang. Jauhkan Tuhan segala sakit penyakit dan mara bahaya. Biarlah Engkau Tuhan menuntun semua acara anak kami untuk pemberkatan selanjutnya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan kami memohon Tuhan, ajari dan tuntun Tuhan, supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pandemi yang kami alami saat ini, di mana dunia mengalami pergumulan, terkhusus negara kami bangsa Indonesia, karena pandemi COVID-19. Kiranya ampuni kami Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan jauhkan pandemi dari bangsa kami ini. Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami yang mengalami infeksi virus COVID-19. Terkhusus Tuhan dari jemaat-Mu HKI Tanjung Priok ini,
supaya kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami, bangsa Indonesia ini. Mulai dari tingkat presiden sampai tingkat kepala desa. Supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang diembannya di dalam kebenaran dan kejujuran yang dari Engkau. Dan kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa atas dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah dosa kami ya Tuhan. Janganlah mengingat dosa kami, tetapi ingatlah kami atas kasih-Mu yang besar, supaya kami mendapat berkat dari Engkau dan kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 437, ayat pertama dan ayat kedua, sambil mengumpulkan persembahan. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kami atas nama Majelis dan Parhalado beserta tim multimedia HKI Jemaat Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.